Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti-besti semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kalian pada masih bingung gak sih besti, bagaimana sih cara mengelola keuangan dengan baik dan benar? Kalau kalian pada masih bingung, yuk kita bahas bareng-bareng. Sekarang banyak banget nih pilihan teknologi yang membuat perencanaan pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah, dan masih banyak orang juga yang masih bingung bagaimana cara mengelola keuangan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola keuangan mereka, atau mereka tidak tahu bagaimana cara merencanakan keuangan dengan baik. Maksudnya adalah kalian bisa memiliki perencanaan keuangan yang baik dengan merencanakan dan mengelola keuangan dengan bijak. Nah, untuk budgeting di bulan Februari, maaf banget ya besti, videonya baru bisa aku upload di bulan Maret ini, awal bulan Maret, karena suatu kesibukan dan kondisi tertentu yang akhirnya videonya baru bisa di-upload sekarang. Tema untuk budgeting di bulan Februari adalah Pinky ya besti, tentang cinta, kebahagiaan, dan perasaan kita untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Sebelum kita menyayangi orang lain, marilah kita menyayangi dan mencintai diri kita sendiri ya besti. Beberapa caranya adalah seperti ini ya, ini tips and trick untuk kalian. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah mencatat semua pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Itu jika yang bekerja suami dan istri, semua pendapatan dari suami berapa dan dari istri berapa itu dicatat semua ya besti. Dan jangan lupa mencatat semua kebutuhan pokok, pengeluaran, semuanya dicatat ya besti, untuk bisa mengevaluasi nanti di akhir bulan apakah ada minus ataupun plus dari budgeting yang sudah kita lakukan. Tips yang kedua adalah mencatat anggaran bulanan. Anggaran bulanan itu seperti kita mencatat semua kebutuhan pokok sehari-hari yang biasa kita keluarkan, seperti berapa yang biasa kita keluarkan untuk membeli beras, gas, listrik, ataupun yang lainnya ya besti. Semua dibuat serealistis mungkin dan seberapa yang biasa kita keluarkan, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu ngepas juga ya. Ketiga adalah jangan lupa untuk menyiapkan dana darurat. Dana darurat itu apa sih? Dana darurat adalah dana yang kita simpan dan kita persiapkan untuk suatu kondisi tertentu dan mendesak, seperti sakit, mengharuskan masuk rumah sakit, ataupun harus operasi, atau rumah kebanjiran, genteng bocor, motor harus diservis, dan lain-lain yang kondisinya benar-benar kita tidak bisa prediksi dan kita tidak inginkan tapi mengharuskan mengeluarkan uang. 4 adalah berhemat dan tidak membelanjakan uang untuk hal yang tidak perlu, seperti kita membeli barang itu karena lucu, atau karena imut, ataupun karena hanya kesenangan sementara saja dan bukan kebutuhan. Jadi harus bijak dengan uang, dengan membelanjakan hanya untuk kebutuhan semata ya besti. Dan kita harus bisa bijak membedakan mana kebutuhan dan hanya keinginan semata. Untuk budgeting di bulan Februari itu sudah aku belanjakan sebelumnya ya besti, dan sisa dari pos yang sudah aku buat akan aku masukkan uangnya kembali ke dalam dompet pintar. Yang pertama itu untuk paket data, itu sisanya sebesar 6.000 dengan budget itu sebesar 55.000. Kedua yaitu untuk pos leg, dari aku anggarkan 100.000, sisanya sebesar 7.000 rupiah. Dan untuk pos uang jajan aku budgetkan 100.000 rupiah, sisanya sebesar 30.500. Sebab tidak ada uang 500 rupiah, aku masukkan sisa dari uang jajan sebesar 31 rupiah.
aku satukan di pos snack ya Besti. Selanjutnya untuk pos skincare aku budgetkan sebesar Rp100.000 dari uang skincare dan make up sebesar 27.500 kita masukkan dalam dompet pintarnya sebesar 27.000 karena tidak ada uang Rp500-nya. Untuk pos selanjutnya itu pos belanja bulanan yang aku budgetkan sebesar Rp100.000, sisanya sebesar Rp27.500. Lalu aku beri tanda di catatanku kalau sudah aku masukkan uang untuk jatah bulanan itu di Bagian Shopee yang sebesar 27.500. Karena tidak ada uang 500-nya lagi, aku masukkan sebesar 27.000. Semua pos leasing atau kebutuhan sudah masuk ke dalam dompet pintar. Sekarang biliran aku mau masukkan untuk dana jaga-jaga. Di sini aku budgetkan sebesar 200.000. Aku ambil dari dompet dulu dan aku masukkan ke dalam dompet pintar ya sebesar 200.000. Setelah dimasukkan ke dalam dompet vitamin atau obat ini, uangnya udah habis ya Besti, sudah aku belanjakan, jadi tidak aku masukkan ke dalam dompet pintar. Selanjutnya untuk pos yang belum dimasukkan yaitu pos untuk konten. Pos untuk konten ini aku budgetkan 100.000 dari pos konten sebesar 34.500. Aku masukkan juga ke dalam dompet pintar untuk budget kontennya. Di sini juga aku nggak ada uang 500-an ya Besti, jadi aku masukkan ke dalam dompetnya sebesar 34.000. Dan yang terakhir untuk budget di party aku budgetkan sebesar 360.000, sisanya sebesar 9.000 ya Besti. Kita masukkan juga dan beri tanda kalau kita sudah memasukkan uangnya ke dalam dompet pintar. Tips yang terakhir adalah jangan lupa untuk berinvestasi. Apa sih gunanya untuk berinvestasi? Gunanya investasi salah satunya menurutku adalah menjaga nilai mata rupiah kita supaya tidak tergerus sama inflasi. Apa sih inflasi itu teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau yang ada yang tahu, bantu jawab di komen ya. Dan ternyata investasi itu banyak ragamnya, seperti reksadana, reksadana pasar uang, reksadana saham, obligasi, deposito, dan lain-lain. Nanti di video yang terpisah aku akan jelaskan beberapa jenis dari reksadana mungkin ya teman-teman, insya Allah. Contohnya, apabila kalian memiliki anggaran bulanan sebesar 3 juta rupiah, maka cobalah untuk menyisihkan sebesar 10% untuk dana darurat dan 20% untuk investasi untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran kalian ya teman-teman. So Besti, jangan takut untuk mencoba. Kita tidak pernah tahu sesuatu itu berhasil atau tidak jika kita tidak memulai satu langkah untuk mencoba. Baiklah Besti, aku sudah selesai melakukan budgeting untuk di bulan Februari. Untuk Besti-Besti semuanya tetap semangat melakukan budgetingnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa komen di next video tentang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.